diungkapkan dalam bentuk tunggal, an-nur di sini. Sementara kegelapan itu dalam bentuk jamak. Karena kata Syekh Sa'di, makna kegelapan ini bisa secara hakiki, yaitu al-lail wan nahar, kemudian adz-dzulumat wan nur, termasuk juga secara maknawi, yaitu dzulumatil jahli, kegelapan berupa kebodohan, wasyakki, kegelapan berupa keraguan-raguan, wasyirki, kegelapan berupa adanya perbuatan syirik, wal ma'siyah, kegelapan berupa maksiat, wal ghaflah, kegelapan berupa kelalaian. Sementara cahaya itu bisa bermakna nurul ilmi wal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa menggerakkan tangan dan kaki. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Kita gunakan karunia yang diberikan oleh Allah di dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Pekan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu tema pokok dari surah Al-An'am, bahwa di dalam surat Al-An'am tema pokoknya adalah tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adamu syirki billah, tidak boleh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Kita kaji dari ayat pertama dari surah Al-An'am, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir menyekutukan Tuhan mereka. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat dengan kata alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata hamdalah, alhamdulillah,
di surah Al-Fatihah, kemudian juga di surah Al-Kahfi, termasuk juga di surah Al-An'am, yang mengisyaratkan bahwasanya manusia itu hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia itu hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memproklamirkan bahwasanya Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada manusia bahwasanya Dialah yang menciptakan langit dan bumi, maka hendaknya manusia itu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dengan mengucapkan kata hamdalah dengan lisan. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam hati kita mengakui bahwa semua itu memang adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk perbuatan. Ketika kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, maka hendaknya kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya Dia sebagai pencipta, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti halnya orang-orang kafir yang tidak mau kemudian untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi ini. Ada di antara orang-orang kafir yang kemudian menyatakan bahwasanya alam semesta ini adalah tercipta sendiri. Semua itu kemudian berjalan dengan sendirinya. Yaitu orang-orang yang ateis, yang tidak mengakui bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Mereka menyatakan bahwa alam semesta itu dengan adanya sendiri, bukan kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Alam yang begitu luas itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia itu kemudian hendaknya bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga katakan wa ja'alal zulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan bagi manusia, jadi menjadikan adanya gelap dan cahaya, di mana di dalam keduanya itu juga ada hikmah bagi manusia. Manusia itu butuh kepada cahaya, tapi pada saat yang lain itu juga tidak membutuhkan cahaya. Yang namanya kegelapan itu adalah ketika tidak ada cahaya. Di malam hari misalnya, manusia itu memang tidak membutuhkan banyak cahaya, karena memang disitulah kemudian manusia menginginkan untuk beristirahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain itu kan mengisyaratkan, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan malam itu sepanjang tahun sampai hari kiamat, siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan cahaya bagi kalian? Sebaliknya juga demikian kata Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitum in ja'alallahu
in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Coba kalian fikirkan, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan malam, malam siang terus sampai hari kiamat tidak ada malam. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam, di mana malam itu kalian beristirahat, merasakan ketenangan. Dan di antara rahmatnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan bagi kalian siang dan malam, malam dan siang. Malam kita beristirahat, siang kemudian kita menggunakan di dalam rangka untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Dan hal yang menarik di dalam ayat-ayat yang membicarakan ketika digabungkan antara kegelapan dengan cahaya, maka cahaya itu kemudian diungkapkan dalam bentuk tunggal, an-nur di sini. Sementara kegelapan itu dalam bentuk jamak. Karena kata Syekh Sa'di, makna kegelapan ini bisa secara hakiki, yaitu al-lail wan nahar, kemudian adz-dzulumat wan nur, termasuk juga secara maknawi, yaitu dzulumatil jahli, kegelapan berupa kebodohan, wasyakki, kegelapan berupa keraguan-raguan, wasyirki, kegelapan berupa adanya perbuatan syirik, wal ma'siyah, kegelapan berupa maksiat, wal ghaflah, kegelapan berupa kelalaian. Sementara cahaya itu bisa bermakna nurul ilmi wal iman, cahaya dari ilmu dan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan, ketaatan. Dan sekali lagi di dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang kegelapan dan cahaya, maka ungkapan tentang cahaya itu dalam bentuk tunggal, sementara kegelapan itu biasanya diungkapkan dalam bentuk jamak, yang mengisyaratkan bahwasanya cahaya itu memang hanya satu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kegelapan itu banyak macamnya. Karena di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jalan yang lempang yang sesungguhnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Namun di sisi jalan itu ada jalan-jalan kecil yang bisa membuat manusia tersesat dari jalan yang sebenarnya, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di akhir ayat pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Manusia sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya, dan penciptanya adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti halnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung, matahari, bulan, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian dari as-samawat wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Apalagi kemudian patung, berhala yang sesungguhnya adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana manusia menciptakan sesuatu dan setelah itu menyembahnya, itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat kalau manusia itu mau mempergunakan akal sehatnya. Makanya seperti yang pernah kita mungkin dengar, bagaimana Umar bin Khattab itu satu waktu kemudian tersenyum itu. Ketika ditanya kenapa tersenyum, ya saya ingat dulu ketika masa jahiliyah itu saya menyembah berhala, berhalanya itu dibuat dari kue itu. Setelah disembah kemudian dia katakan, Tuhan saya sudah nyembah kamu, sekarang saya capek lapar, mohon maaf Tuhan, saya makan dulu. Kata Umar itu, sekarang saya itu kemudian tertawa, tersenyum. Kenapa ya, dulu bodoh sekali itu. Masa ada Tuhan disembah, setelah disembah Tuhannya dimakan itu. Kalau dimakan kan habis Tuhannya. Kenapa dulu saya tidak mempergunakan akal sehat dengan baik itu? Sebab orang yang mau mempergunakan akal sehatnya itu kan berpikir, masa Tuhannya itu dimakan gitu. Kalau Tuhannya dimakan kan habis Tuhannya, cari kemana? Habis disembah, dimakan, besoknya buat lagi, disembah lagi, dimakan. Itu kan perbuatan orang yang kalau mau mempergunakan akal sehatnya itu perbuatan orang bodoh, itu gila itu. Karena tidak mungkin orang yang mempergunakan akal sehat itu akan melakukan hal tersebut. Menciptakan Tuhannya, setelah Tuhannya diciptakan, disembah sendiri, setelah selesai itu dimakan gitu. Itu kan perbuatan orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya dengan baik. Makanya setelah masuk Islam, Umar kemudian tersenyum karena dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan di masa jahiliyah itu memang adalah satu perbuatan bodoh, itu jahlun, satu kegelapan, zulumatil jahli, satu perbuatan yang memang tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Ada juga di antara manusia yang seperti saya katakan yang menyatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Sekali lagi karena mereka tidak mempergunakan akalnya dengan sehat. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan bagaimana Imam Abu Hanifah itu mengajak mereka untuk berpikir dengan baik. Bagaimana sesungguhnya alam semesta yang begitu besar seperti ini itu pasti ada penciptanya. Dalam cerita itu kan dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah janjian untuk berdebat dengan orang-orang ateis. Mereka ingin berdebat bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya atau tidak. Nah, sampai waktu yang ditentukan Imam Abu Hanifah ternyata tidak datang. Ditunggu agak lama, setengah jam itu baru datang. Kata orang ateis itu, kok terlambat kamu? Katanya mau debat. Iya, mohon maaf saya terlambat. Kenapa terlambat? Saya tadi ada kendala. Kendalanya apa? Jangan-jangan kamu takut berdebat? Enggak. Tadi waktu saya mau ke sini, saya harus lewat sungai. Ketika lewat sungai itu saya tidak mendapatkan perahu sama sekali. Akhirnya saya duduk dulu menunggu perahu datang. Lama perahunya tidak ada yang datang. Namun tiba-tiba ada pohon besar itu jatuh, tumbang sendiri. Dan pohon yang besar yang tumbang kemudian membelah-belah sendiri menjadi papan. Papan-papan itu kemudian mendekat dan jadi perahu. Nah, naiklah saya perahu itu yang terjadi dengan sendirinya. Kata orang ateis, bohong. Tidak mungkin ada pohon yang jatuh setelah itu membelah-belah sendiri menjadi papan. Papannya kemudian mendekat sendiri jadi perahu. Loh, kalian tidak percaya ya?
Ya tidak percaya. Yang namanya perahu itu pasti ada yang membuat. Pohon kalau ingin jadi papan itu pasti juga ada yang harus melakukannya. Tidak mungkin pohon yang besar jadi papan sendiri, dan tidak mungkin perahu itu kemudian terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat itu. Kata Imam Abu Hanifah, nah kalian sendiri sudah menyatakan bahwa perahu yang seperti itu pasti ada yang membuat, tidak mungkin terbuat dengan sendirinya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Bagaimana dengan alam semesta yang kalian lihat yang berjalan dengan teratur? Apakah mungkin itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya? Maka terdiamlah orang-orang ateis itu, dan debat pun selesai. Mereka mengakui bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah itu memang benar. Jadi kalau perahu saja yang kecil itu pasti ada yang menciptakan, apalagi alam semesta yang besar dan itu berjalan dengan teratur, pasti itu juga ada yang menciptakannya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kan tapi orang-orang kafir setelah itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengadakan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala awali dengan kata alhamdulillah, supaya kita mengakui bahwa semua itu memang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyatakan bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang mengakui itu hendaknya menjadikan Allah itu memang sebagai pencipta, dengan memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Dia yang telah menciptakan kamu dari tin, dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian dia menentukan ajal. Wa ajalun musamman 'indahu, dan ada satu ajal tertentu yang ada di sisinya. Tsumma antum tamtarun. Tapi kemudian kalian itu meragukannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dialah yang menciptakan alam semesta ini, alam yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwasanya Allah juga yang menciptakan manusia. Jadi alam kecil berupa manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari tin, dari tanah. Tin itu juga maknanya tanah yang bercampur dengan air. Dan Allah yang kemudian menentukan ajal bagi manusia. Ini untuk membantah juga orang-orang yang menyatakan bahwasanya manusia itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka katakan, bagaimana mungkin manusia yang sudah meninggal masuk ke dalam tanah itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayhata hayhata, tidak mungkin, jauh itu kalau kata mereka. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Raj'un ba'id. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengingatkan kepada manusia bahwa Allah itu menciptakan manusia awalnya dari tanah, asal penciptaan manusia dari tanah, yaitu nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Penciptaan pertama itu adalah dari tanah. Adapun kalau anak keturunannya maka dari saripati mani gitu. Ini juga untuk
memberikan penjelasan. Sebab ada juga di antara manusia yang menyatakan katanya manusia itu diciptakan dari tanah, tapi kita kan tidak dibuat dari tanah gitu. Maka memang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah itu menyatakan bahwa penciptaan pertama manusia itu dari tanah, kemudian berikutnya adalah dari saripati air hina yang ada pada diri manusia. Akan tetapi tetap manusia itu tidak terpisahkan dengan tanah, karena apa yang dihasilkan, apa yang dimakan oleh manusia itu juga berasal dari apa yang ada di dalam tanah. Apa yang kita makan misalnya itu kan berasal dari tanah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kita makan itu kan mengambil saripati yang ada di dalam tanah. Termasuk hewan yang kita makan, hewan ternak pun itu memakan sesuatu yang berasal dari tanah, makan rumput misalnya. Makanya di dalam surah Abasa itu kan kemudian diisyaratkan bahwa di antara makanan manusia itu adalah juga wa'abbah, yaitu rumputan. Bagaimana bisa menjadi makanan manusia rumputan? Ya, manusia tidak memakannya secara langsung itu rumput itu, tapi dimakan oleh hewan ternak, dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing. Nah, manusia memakan sapinya, manusia memakan kambingnya. Jadi secara tidak langsung manusia itu juga memakan rumput, karena sapi dan kambing itu makan rumput, dan itu juga berasal dari apa yang ada di dalam tanah. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari tanah. Apa yang dimakan oleh manusia itu berasal dari tanah, sehingga air mani yang dihasilkan itu sesungguhnya juga berasal dari apa yang dimakan manusia yang bersumber dari tanah juga. Sehingga sebagian mufassir itu tetap menyatakan bahwasanya penciptaan manusia itu memang tanah dari tanah, karena apa yang berasal, apa yang ada pada mani kemudian indung telur itu kan juga bersumber dari tanah. Sehingga secara tidak langsung manusia itu memang juga, walaupun ja'ala naslakum min sulalatin min ma'in mahin, akan tetapi tetap juga berasal dari unsur tanah. Nah, karena manusia itu berasal dari tanah, maka sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala mau membangkitkan manusia yang sudah kembali bercampur dengan tanah, itu adalah sesuatu yang sangat gampang, karena dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi manusia ajal, masa dia tinggal di dalam bumi berapa lama, umurnya, apa saja yang akan dia dapatkan, rezekinya, jodohnya. Wa ajalun musamman indahu, dan di samping ajal berupa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tentang umur yang ada di bumi ini, manusia kemudian juga ada ajal berikutnya, yaitu waktu kebangkitan, hiyad darul akhirah, kapan manusia itu dibangkitkan. Dan di dalam ayat ini Allah katakan wa ajalun musamman indahu. Kalau ajal yang pertama mungkin masih bisa disaksikan oleh manusia yang lainnya. Ada yang meninggal dunia, kita menyaksikan ajalnya. Tapi ajalun musamman indahu, tapi ajal yang kedua saat manusia itu dibangkitkan nanti, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Semua antum tamtarun, cuma manusia setelah itu banyak yang meragukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu awalnya dari tanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki
maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali manusia dari tanah yang memang merupakan awal dari penciptaan manusia. Jangan kalian itu ragu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dua ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan persoalan tauhid, persoalan agar manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah juga yang menciptakan manusia. Karena Allah adalah penciptanya, maka hendaknya kita itu bersyukur karena Allah menciptakan alam semesta ini, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kehidupan, menciptakan kita, yang dengan itu kita merasakan segala apa yang kita rasakan di dunia ini. Bersyukurnya adalah dengan mengakui secara lisan, mengakui secara hati, dan yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan juga pencipta kita manusia, yaitu dengan menjadikannya sebagai Tuhan, menyembahnya, mengabdi kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampai ayat kedua mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.